Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan pertemuan kita pada video kedua. Saya sudah menyiapkan materi untuk pembelajaran kita. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi soal yang di video pertama. Sudah saya berikan juga jawaban-jawabannya di sini yang berwarna hijau. Kemudian tambahan untuk volume ini. Sudah saya berikan juga tambahan di sini bahwa bagian dari akuntansi forensik. Forensik itu adalah ini, kemudian contoh untuk volume itu seperti apa. Teknik lainnya itu flow the suspect dan seterusnya. Untuk lebih jelas nanti silakan baca di jurnal yang telah saya lampirkan. Kemudian kesimpulan kita pada pertemuan ketiga kemarin adalah kita harus melakukan analisis terhadap 9 contoh soal dari e-book yang telah diberikan. Jadi dengan melakukan analisis itu kita secara tidak langsung akan memahami maksud dan tujuan dari bentuk pelaporan yang dibuat seperti itu. Tapi memang karena disebabkan karena masa pandemi, maka prosesnya memang harus dilakukan secara mandiri seperti itu. Tapi nanti di bagian feedback akan Bapak berikan satu kolom lagi. Apabila rekan-rekan masih mengalami kesulitan menuliskan kesulitannya seperti apa, gitu ya. Dan mudah-mudahan kalau nggak ada halangan, ini niat aja nih. Kemudian di pertemuan berikutnya, kalau nggak ada halangan, kita bisa buat pertemuan secara Zoom meeting. Jadi nanti kalau memang ada komunikasi dua arah, kita sesuaikan yang kita bicarakan saat kita laksanakan Zoom meeting di pertemuan pekan berikutnya, mudah-mudahan. Selanjutnya, kita masuk pada penyusunan laporan keuangan konsolidasi dengan metode equity. Jadi dalam penyusunan laporan keuangan itu ada dua metode sebenarnya, metode equity dan metode biaya atau cost. Sebelum masuk ke sana, ingin Bapak sampaikan terlebih dahulu, ingat kembali yang refresh tinjauan utama kita, yaitu tentang pembangunan usaha ada dua konsep dengan cara jual beli saham sehingga membentuklah perusahaan induk dan anak. Kemudian juga secara integrasi secara fisik perusahaannya itu digabung seperti ini, merger seperti ini, konsolidasi seperti ini. Oke. Konsolidasi dan merger. Kemudian ini merger konsolidasi. Yang pada poin ini ingin Bapak sampaikan bahwa kita fokus ke perusahaan induk dan anak. Saat seseorang atau entitas melakukan satu investor melakukan investasi, maka yang dikejar itu adalah tentunya menghasilkan laba sehingga menghasilkan dividen. Laba rugi, dividen, kemudian RUPS. RUPS ini rapat umum pemegang saham. Jadi ketika seseorang telah membeli saham perusahaan secara mayoritas, maka ketika dia melakukan RUPS setiap tahunnya, RUPS, maka dia bisa merubah arah kebijakan dari perusahaan tersebut. Jadi memang untuk proses atau tujuan jangka panjangnya adalah ingin menguasai perusahaan dan merubah atau ingin mengambil kebijakan terhadap arah perusahaan itu melalui RUPS ini. Nah, dua poin penting ini tentang laba rugi dan dividen ini adalah materi yang harus kita fokuskan, kita pelajari, karena dua inilah nanti yang akan berpengaruh akunnya atau jurnalnya saat kita melakukan konsolidasi dari penggabungan dua usaha tersebut. Kemudian poin penting berikutnya juga tentang biaya perolehan. Ini hanya sekedar mereview. Misalnya kita membeli gedung seharga 500 juta, ini ada biaya-biaya lainnya seperti biaya bersih-bersih 1 juta, renovasi 10 juta, dan biaya notaris 7 juta. Maka berapa biaya perolehannya? Biayanya 500 juta atau 518 juta? Jawabannya adalah 500 juta plus ke 3 biaya tambah ini, sehingga jawaban yang benar adalah 518 juta. Karena harga perolehan itu benar-benar harga yang diperoleh untuk memperoleh satu aset sesuai dengan biaya-biaya tambahan lainnya.
Jika kita membeli motor, ada biaya ini, biaya broker segala macam, biaya itu harus masuk ke dalam harga perolehan. Sementara kalau nilai buku, ya 500 juta ini memang harga asetnya, tapi kalau perolehannya seluruh biaya masuk input menjadi satu biaya harga perolehan. Kemudian ada dua metode dalam konsolidasi, metode equity dan metode cost. Lebih lanjut nanti kita akan masuk ke dalam buku. Nah, di e-book ini teman-teman, Bapak akan minta secara mandiri lagi melakukan pembacaan lagi, dianalisis, tapi Bapak sudah memberikan beberapa catatan-catatan penting sehingga nanti ketika lakukan analisis sudah bisa fokus kepada apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, ada dua metode ekuitas dan metode biaya. Nah, kalau kita baca, ini metode ekuitas itu berdasarkan PSAK 4 adalah akurasi akrual untuk investasi ekuitas yang memungkinkan perusahaan investor menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investi. Ada kata pengaruh. Ini berarti sinkron atau synchronize dengan group setting kita sampaikan di awal bahwa ketika dia melakukan pendekatannya dengan modal, maka modalnya itu yang cukup besar yang digunakan untuk mendominasi kepemilikan saham suatu perusahaan. Ketika dia melakukan bom dengan cara modal, maka dia tidak lain bukan tujuannya adalah untuk memberikan pengaruh terutama dalam RUPS. Saat RUPS untuk pengarah kebijakan perusahaan. Kemudian yang poin perlu kita perhatikan adalah yang perhatikan untuk keuntungan, kerugian, dan dividen. Berdasarkan metode ekuitas, investasi dicatat pada biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan dividen. Jadi, tiga komponen inilah yang merupakan komponen utama yang harus kita perhatikan saat kita penyusunan konsolidasi. Kemudian ini metode biaya, bisa dibaca perbedaannya antara metode biaya dan metode ekuitas, dan lebih jelasnya dalam jurnal. Kan tadi seperti ini, saat kita memperoleh laba dalam metode ekuitas, ada jurnal yang bisa kita tuliskan. Saat kita rugi juga ada jurnal yang kita tuliskan. Saat dividen juga ada jurnal yang bisa kita tuliskan. Sedangkan dalam metode biaya, laba, rugi tidak ada jurnalnya, sedangkan dividen ada jurnalnya, pembagian dividen. Seperti itu. Jadi memang metode biaya fokusnya hanya saat goalsnya itu hanya saat memperoleh dividen. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan soal di mana kita bisa ketahui bersama PTA dan PTB. PTA ingin menjadi dominan atau investor utama terhadap PTB, maka dia melakukan investasi besar-besaran terhadap PTB sebesar 75%. Itu ya, ini yang dia peroleh. Kemudian kita lihat ini adalah angka gift. Angka gift itu adalah angka yang memang telah disediakan oleh penyedia soal. Kemudian kita lihat PTA, investasi PTB 140.000, kemudian pada tahun 2002 155.000, dan pada tahun 2003 147.000,5. Kemudian ada beberapa transaksi yang kita lihat di sini adalah pengumuman dividen, kemudian pembayaran dividen, pembayarannya, kemudian saat kondisi laba dan saat kondisi rugi. Bagaimana pencatatannya? Dan juga kita melihat adanya goodwill. Selisih antara HP dan NB diakui sebagai goodwill. Oke. Terus selisih ini ketika nilainya lebih besar HP-nya, harga perolehannya, maka atau harga pokoknya, harga pokok perolehannya sebenarnya lebih tepat. Maka itu disebut dengan goodwill. Jadi goodwill itu nilai tambah dari suatu produk. Misalnya
saya punya produk Tupperware botol. Saya menjual seharga 30.000. Kemudian ada orang lain yang menawar untuk membeli barang yang sama, tapi dia memberi harga 40.000. Maka barang ini memiliki nilai tambah sebesar 10.000. 10.000 itu merupakan bentuk apresiasi yang dia berikan terhadap kualitas produk yang dimiliki. Jadi goodwill itu juga bisa dalam bentuk wujud ke diri manusia. Misalnya saat seseorang yang bekerja di PTA dihargai atau diberikan upah seharga per bulannya atas jasa kerjanya itu sebesar 5 juta. Kemudian ada PTB yang ingin memberikan nilai tambah kepada PTA, kepada seseorang tersebut untuk pindah kerja ke tempatnya dengan memberikan gaji dengan posisi yang sama sebesar 2 kali lipat misalnya. Maka sebenarnya seseorang itu memiliki goodwill atau nilai tambah yang 2 kali lipat dihargai di tempat lain. Tapi itu sebenarnya menjadi pilihan dan tergantung dari si pribadi penerimanya itu. Karena gini, saya bicara dikit ya, mengalihkan dikit tentang pekerjaannya. Ternyata dalam dunia kerja itu ada yang namanya etik, kode etik. Seseorang, oke, teman-teman kemarin kan sudah membaca buku Rich Dad and Poor Dad. Nanti kalau kita yang sudah membaca buku itu seharusnya memahami ketika seseorang itu ditawari dengan upah yang lebih tinggi, kita harus bisa melihat nih prospeknya atau arahnya itu kemana. Apakah memang di sana tempat baru itu memang memiliki pekerjaan atau masa depan yang lebih cerah, ataukah hanya sekedar kita masuk ke sana untuk memperoleh benefit berupa uang tambahan lebih. Sebenarnya kapasitas kita sendiri tidak mencapai harapan dari perusahaan tersebut. Kalau kita bekerja hanya sekadar untuk mencari keuntungan, the rich don't work only for money. Jadi kalau kita bekerja itu jangan hanya untuk mencari uangnya, tapi kita harus melihat juga mampu nggak kapasitas kita sesuai nggak dengan harapan dari pemberi kerja. Kemudian kalau memang itu layak untuk kita, kenapa kita tolak gitu kan? Tapi kalau memang belum, menjadi pertimbangan kita untuk melihat kembali, meninjau kembali, apakah memang kita akan mengambil ataukah tidak. Jadi saya bilang tidak menjadi suatu kesalahan ketika perusahaan lain melirik seseorang dan kemudian menawarkan dengan salary yang lebih tinggi. Yang akan menjadi salah ketika orang tersebut salah merespon dalam artian ada banyak pertimbangan yang harus diperhatikan seperti lingkungan kerja, kemudian respon dari pihak keluarga dan seterusnya. Yang sampai kita membutuhkan suatu hal yang besar secara terburu-buru. Jadi satu lagi saya boleh share, ada prinsip namanya we will be there but not in rush. Ini prinsip yang digunakan oleh atau perkataan yang digunakan oleh Mark Zuckerberg saat dia hendak publikan saham Facebook. Ketika sahamnya sedang tinggi-tingginya, dia nggak mau terburu-buru. Jadi kita akan ke tahap sana, tapi not in rush. Jadi jangan sampai kita membuat kebijakan yang atau keputusan yang besar, kemudian kita dalam kondisi yang terburu-buru. Mungkin sampai sini dulu videonya. Ada beberapa lagi pembahasan yang kita bahas. Sampai minimal contoh satu ini selesai di video berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa tetap semangat dan terus bisa fokus lah mudah-mudahan ya. Bapak akhiri di video kedua kali ini. Sampai jumpa di video part ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.